sana aja, mungut yang di sana aja. Mungut yang di sana tuh banyak. Maksudnya yang di sana malah banyak sampahnya. Ya, hari ini seperti biasa kita masih lagi rajin-rajin tuh, lagi bersih-bersih sama Bu Asisten. Jadi hari ini seluruh OPD kita melaksanakan Jumat bersih, persiapan untuk nanti upacara dan juga peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bandung Barat yang ke-19. Kita melaksanakan upacara di lapang seperti biasa. Nah, hari ini semuanya bergerak untuk melaksanakan Jumat bersih. Yuk, kita sama-sama semuanya. Teman-teman media juga ada yang bantu tuh. Ayo teman-teman media yang mau ikut Jumat bersih, boleh silakan. Ayo. Kapan lagi nih Bu? Bersih-bersih nih Bu. LH mana LH? Mas Edis ya? Mas Edis mesti disiapin ini, mesti disiapin sampah yang banyak di sekitar taman ya. Soalnya ini Mas Ega kalau hari biasa banyak yang kumpul di sini, wisata di sini. Jadi Pemda jadi tempat wisata kalau sore. Jadi masyarakat pada buang sampah sembarangan mungkin karena udah berat nih tempat sampahnya. Dan juga buat masyarakat yang sore misalnya santai-santai di Taman Pemda, jangan buang sampah sembarangan ya, biar kita jaga keindahan Bandung Barat. Turun. Lagi apa? Siap. Mungkin sama di sini apa ya? Sama ini sih, mungkin apa namanya papan-papan mengingatkan kembali jangan buang sampah sembarangan gitu. Nih sampah-sampah plastiknya banyak nih. Ini ada botol-botol nih, ada yang minum di sini nih kayaknya nih. Ini bekas botol Pak. Ya, kita. Bekas botol-botol. Kira-kira botol apa nih ya? Kita salon 2. Ada sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena apa? Tidak mau bayar iuran. Nah, itu saya juga dengar tuh, karena tidak mau bayar iuran. Padahal iurannya nggak besar kan ya? Per bulan berapa? Nah, iuran retribusi ini ya, retribusi sampah itu hanya 6.500 per bulan. Tapi ada sebagian masyarakat kita yang tidak mau membayar iuran, akhirnya membuang sampah sembarangan di jalan. Seperti kemarin saya menemui ya di Batu Jajar ada kelompok anak muda yang ikut membersihkan, tapi kan tidak mungkin setiap hari. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Bandung Barat untuk sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Kita biar Bandung Barat tetap cantik, tetap indah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana sampah itu menjadi berkah? Nah itu yang selalu kita sampaikan. Siap. Oke, Kang, nun. Sekarang saya mau cek jumlah-jumlah sampah yang sudah dikumpulkan oleh para OPD di zonanya masing-masing. Oke. Kang, terkait kegiatan hari ini tentang sampah begitu, untuk kedepannya penanganan sampah di Bandung Barat pada optimalkan seperti apa? Persoalan sampah hingga saat ini masih sebuah persoalan yang serius di Bandung Barat begitu. Ya, Atunun. Hari ini agenda rutin seperti biasa, Jumat bersih. Tapi hari ini kita lebih maksimal lagi karena untuk persiapan hari ulang tahun Kabupaten Bandung Barat ke-16. Kita nanti akan ada upacara di Lapang Mekarsari. Nah, hari ini kita sudah bagi zona OPD-OPD untuk membersihkan taman di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Nah, terkait pengelolaan sampah tentu yang pertama-tama saya sampaikan bahwa
menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya pemerintah daerah tapi juga seluruh masyarakat. Bagaimana Bandung Barat ini bisa bersih, bisa indah kalau masyarakatnya masih membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu, kita pemerintah berharap masyarakat juga ikut menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di beberapa titik saya melihat bahkan di jalan jalan utama begitu ya, ada sampah berserakan, ternyata variasi gitu. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau membayar iuran. Nah, itu ada juga kami temukan. Padahal untuk iuran per bulannya tidak besar ya, hanya 6.500. Nah, oleh sebab itu saya harapkan ke depan ya ya tidak keberatan lah, apalagi kalau hasil dari Pak Camat laporan kemarin yang membuang sampah itu ada yang pakai kendaraan mobil. Nah, ini yang membuat kami prihatin. Nah, terkait sampah sendiri tentu ini juga menjadi PR bagi kita pemerintah daerah. Memang kendalanya adalah sarana prasarana mobil yang masih kurang. Insya Allah tahun depan kita juga ada anggarkan kalau nggak salah 2 unit ya Pak Sekda. 6 unit, rencananya 6 unit. Kemudian juga penambahan SDM-nya. Tapi kita berharap sebenarnya pemerintah desa juga bisa BUMDes terkait sampahnya juga bisa dioptimalkan gitu. Sehingga sampah itu di desa saja sudah selesai, permasalahan sampah di desa sudah selesai. Jadi perlu adanya gotong royong ya untuk menangani persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakatnya. Gitu Kang. Berarti kalau rangkaian agenda HUT-nya ada apa aja Pak nanti Pak? Iya, rangkaian hari ulang tahun kemarin yang sudah berjalan di kecamatan kita ada jalan santai, kemudian pemeriksaan kesehatan, ada kitanan massal, kemudian masing-masing dinas juga memberikan bantuan, ada bantuan dari dinas pertanian, bantuan beras, kemudian juga dari Dinkes, ada juga bantuan untuk kalau nggak salah PIRT ya, ya PIRT, kemudian juga ada kitaran massa tadi sudah ya, pembagian sembako. Nah, kita turun ke masing-masing kecamatan, ini aksi nyata pemerintah daerah memberikan pelayanan di kecamatan. Kemudian kalau untuk acara utamanya kita upacara saja dan juga ditutup dengan tablik akbar. Kemudian ada wayangan, tapi wayangan agak mundur ya di bulan Juli, jadi itu sekaligus juga memperingati hari ulang tahun, sekaligus juga meresmikan jalan di wilayah selatan. Jadi kurang lebih acaranya seperti itu. Jadi tidak ada konser musik dan lain sebagainya, kita lebih banyak turun ke kecamatan-kecamatan untuk tadi pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Pak Bupati, di pas hari H-nya ada instruksi nggak buat kecamatan-kecamatan seperti Agustusan kan upacara bendera seperti itu, atau hanya dipusatkan di sini saja? Ya, untuk upacara dipusatkan di sini, tapi kita juga ada live report, jadi kita minta nanti masing-masing sekolah, kecamatan untuk mengikuti upacara melalui YouTube ya, YouTube di wilayahnya masing-masing, Bu. Pak Bupati, maaf. Ini terkait sampah yang jadi polemik selama ini ya. Adakah Pak, ada nggak program untuk selanjutnya bahwa sampah itu diproses jadi lebih bermanfaat gitu, selain bisa mengurangi tumpukan sampah yang selama ini mungkin jadi masalah? Ya, sebagian komunitas sudah melakukan itu ya. Jadi kita dukung, dan tentu kalau memang ada dukungan yang diperlukan, misalnya dari komunitas-komunitas yang mengumpulkan sampah, merubah sampah menjadi misalnya hebel kalau nggak salah di Padalarang, tukang Tony, tentu kita akan dukung. Silakan komunikasi dengan dinas terkait. Yang update sekarang baru 9 atau 8 gitu. Nanti kita coba update lagi ya. Ya, kita sudah buka, tapi memang keikutsertaannya baru 8 pasangan yang nanti akan kita nikahkan. Pak Bupati, boleh ada yang lain tentang anggaran? Kemarin kan boleh, ada surat edarannya dari Pak Sekda untuk hall ya. Ya, boleh kan sekarang? Gimana itu, ada katanya refocusing ya, penghematan anggaran yang karena defisit. Ya, sebenarnya ya pengontrolan itu untuk menyesuaikan pemasukan kita juga.
Jadi Pak Sekda sudah melakukan apa kemarin ya? Kita Sepenuhnya TAPD, nah ini TAPD, silakan TAPD. bisa begitu Pak. Ya intinya kita harus berhemat saja, berhemat karena kita harus menjaga yang dikeluarkan itu harus ada pemasukan juga kan. Intinya mau berhemat Bu, berhemat. Sampai kapan tuh Pak Sekda? Sampai anggarannya Stabil. Berapa persen nanti rencananya yang bakal di hold? nanti kita kan harus di perubahan. Ya, nanti di perubahan sama-sama dengan Dewan menyusun. Artinya kalau sekarang mungkin kegiatan-kegiatan nggak begitu banyak. Belum begitu berjalan normal karena itu posisi keuangannya belum stabil. Tapi kalau gimana tentang tadi kan ada rencana Pak Bupati ingin menuntaskan program dari RPJMD kan hanya tinggal beberapa bulan. Ya, Nah, itu itu bagaimana? kita sesuaikan. Kita kan urut prioritas yang paling penting yang kita kerjakan. Jadi setiap OPD kita minta membuat skala prioritas. Jadi konsep kita itu mengakomodir semua masukan, baik itu dari Musrembang, baik itu dari reses teman-teman Dewan. Kita masukkan dulu. Ya, jadi kita masukkan dulu. Nah, sambil berjalannya waktu seperti biasa sebenarnya. Sebenarnya kondisi ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi berjalannya waktu tentu kan pemasukannya ternyata kurang misalnya atau targetnya kurang, sehingga pasti ada rasionalisasi di anggaran perubahan biasa. Jadi normal seperti biasa, hanya memang kita minta OPD lagi untuk menentukan skala prioritas gitu. Karena kita masih ada beban yang harus kita bereskan, yaitu beban SMI di tahun ini sekitar 170 miliar ya Pak ya, 170 miliar, sehingga Tahun depan juga. ada pengurangan belanja program di masing-masing dinas. Tapi pembangunan fisik masih berjalan, masih berjalan. Ya, sesuai dengan Yang sudah berkontrak tentunya ya. kita hargai. yang sudah berkontrak tetap berjalan, yang belum, nah itu kita minta OPD untuk menentukan skala prioritas. Sambil kita nunggu uang masuk, ya mudah-mudahan target dari Bapenda bisa lebih optimal atau lebih besar daripada target gitu, sehingga kan program bisa tetap berjalan gitu. Bisa sedikit memberikan penjelasan tentang yang tidak prioritas gitu. Apa yang tadi kan kalau fisik mungkin yang sudah terikat kontrak. Nah, kalau yang tidak formal itu tidak diprioritaskan, Sebagai contoh perjalanan dinas misalnya, kemudian BIMTEK yang itu juga bisa dikurangi, kemudian alat-alat tulis itu juga bisa dikurangi, sosialisasi itu juga bisa dikurangi, termasuk juga kita minta ke beberapa apa namanya, istilahnya kalau KPU itu apa? mitra. Mitra pemerintah untuk betul-betul apa namanya melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa dihemat lah. Bisa dikatakan Pak Bupati ikatkan tali pinggang gitu, kencangkan Iya. gampangnya. Karena memang kita ada beban-beban yang harus kita bereskan di tahun sebelumnya, termasuk yang SMI tadi, angsuran SMI tadi. Oke, Bu. Cukup? Ada lagi?